Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 7 anak menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Korban terdiri dari 3 anak dan juga 4 dewasa, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Polisi pun telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah pemilik bernama Sudirman berusia 49 tahun dan pengurus bernama Yusuf Baktiar berusia 30 tahun. Sedangkan 1 orang yakni YS saat ini ditetapkan sebagai buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus pelecehan ini terungkap setelah seorang orang tua asuh bernama Dean Deswi mendapat laporan dari korban F. F sendiri merupakan sukarelawan yang mengajar bahasa Arab di yayasan tersebut. Peristiwa bermula ketika F ikut berlibur bersama para anak asuh dan pengurus panti ke sebuah villa di Puncak Bogor pada Mei lalu. Kala itu, F dipaksa untuk melakukan adegan tak senonoh dengan seorang pengurus panti. Polres Metro Tangerang Kota, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan, yaitu pemilik yayasan atau panti asuhan. Ini tersangka pertama, saudara S, dan yang kedua ini saudara YB. S ini adalah pemilik panti asuhan, pemilik yayasan panti asuhan ini. Kemudian ini saudara YB ini adalah pengurus. 2 ini sudah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan atas dugaan perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak dengan persangkaan pasal 76 huruf E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, maksimal 15 tahun. 1 tersangka lainnya yang juga pengurus ini sudah ditetapkan sebagai DPO, saudara YS, sedang dikejar oleh Polres Metro Tangerang Kota. Kasus ini akan diusut tuntas. Polres Metro Tangerang Kota bekerja sama dengan pemerintah Kota Madia Tangerang Kota, dengan KPAI, dengan rekan-rekan dari Kementerian PPA, dan juga telah mendapatkan asistensi dari Subdit Renakta Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya dan juga Direktorat PPA Bareskrim Polri. Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak panti asuhan ini pun mendapat perhatian dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mendatangi langsung panti asuhan yang jadi lokasi tindak asusila pada Selasa 8 Oktober pagi. Gus Ipul mengaku terpukul dengan adanya peristiwa ini, terlebih panti asuhan itu ternyata tidak berizin. Agar peristiwa serupa tak terulang kembali, Gus Ipul mengatakan Kemensos akan melakukan kajian. Sedangkan untuk proses hukum pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian. Situasi dan kondisi di panti ini yang kita tahu semua ada masalah yang sangat serius. Nah, kami ingin sekaligus melihat situasi kondisinya, kemudian nanti kita tindak lanjuti lewat langkah-langkah yang konkret, yang nyata, dan sekaligus nanti tentu menjadi pertimbangan melakukan upaya-upaya secara nasional oleh Kemensos. Kemarin kita sudah diskusi, yang tentu masalah hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kita percaya proses hukum ini nanti akan menghukum yang bersalah secara setimpal. Kita tidak hanya prihatin ini, tapi juga merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan
perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pertama, saya terima kasih kepada KPAI yang bertindak cepat, kemudian bekerja sama dengan sejumlah LSM atau lembaga non-government untuk mengadvokasi dan sekaligus untuk mengawal korban ini, anak-anak kita ini, dengan secara sungguh-sungguh dan berbuat semampunya untuk melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Itu yang. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.